Kubur itu bukan diam, kubur juga bisa berbicara. Karena Allah telah jadikan ia saksi, sekaligus tempat penerimaan terakhir manusia. Bagi jenazah orang beriman, kubur akan menyambutnya dengan penuh gembira. Dibukakannya pintu menuju surga, lalu diluaskan sejauh mata memandang. Tapi bagi jenazah para pendosa dan orang kafir, kubur akan berubah jadi penjara yang sangat sempit, menghimpit sampai tulang rusuk saling bertindihan, dipenuhi ular-ular buas yang mencabik tanpa henti hingga hari kiamat tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, karena kubur itu berbicara setiap hari." Ia berkata, "Aku rumah keterasingan, aku rumah kesendirian, aku rumah tanah, aku rumah cacing." Itulah peringatan kerasnya. Kubur bukan sekadar tanah. Ia bisa jadi taman surga atau lubang neraka. Pilihannya tergantung pada kita, yaitu amalan kita sewaktu masih hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi kubur itu sendiri. Dan dengan seizin Allah sehingga kubur dapat berbicara, jangan skip video ini, tonton hingga akhir. Mungkin saja video ini dapat dijadikan sebagai bahan renungan bagi kita semua. Karena sesungguhnya semua manusia akan menuju ke sana, yaitu menuju ke alam kubur. Dan selamat menonton. Kalau kamu mau tahu tentang bagaimana nasibmu nanti setelah mati, maka pergilah ke kuburan. Lihat liang lahat itu. Coba bandingkan dengan milikmu kelak. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah bekalmu sudah cukup? Di dalam kubur engkau akan lama sekali. Yang kau butuhkan bukan lagi harta, bukan jabatan, juga bukan popularitas. Yang ada hanya amal saleh. Sedangkan semua urusan dunia cuma akan jadi penyesalan dan beban. Jikalau sekarang amalmu masih buruk, maka jangan tunggu tua. Bertobatlah sekarang. Perbaiki bekalmu sebelum tanah menutup tubuhmu. Ingatlah, kubur itu gelap, sempit, sunyi, penuh cacing. Tapi bagi orang bertakwa, kubur akan jadi sebuah taman surga. Namun sebaliknya, bagi pelaku maksiat dan ingkar kepada Tuhanmu, maka siap-siaplah, kubur akan menjadi sebuah lubang neraka, penuh dengan siksa dan penyesalan. Kubur itu nyata, bukan dongeng. Suka atau tidak, cepat atau lambat, kita semua akan masuk ke dalamnya. Ada seorang hamba, setiap kali berkunjung ke kuburan, air matanya tidak berhenti mengalir. Ia sampai tak sanggup makan dan minum 3 hari lamanya. Dengan hati hancur ia berucap, "Wahai saudaraku, apa yang kalian temui di rumah penyesalan itu? Semoga Allah menemani kesendirian kalian. Semoga Allah meringankan beban kubur kalian. Dia maha mendengar, maha dekat, dan dialah sebaik-baiknya penolong." Setelah itu ia menangis hingga terseduh-seduh. Maka marilah kita menangis sebelum hari tangisan itu tiba. Bersedihlah sebelum hari duka itu datang. Ketahuilah wahai hamba Allah, kubur itu bagaikan peti yang terkunci. Amal kita adalah kalung yang tak akan lepas dari leher kita. Ruh-ruh manusia setiap hari dikirim ke salah satu tempat, surga atau neraka. Wahai kawanku, lihatlah, kawan-kawan kita sudah duluan pergi. Dan suatu saat nanti, kita juga akan segera menyusul mereka. Sebab kita ini hanya milik Allah, dan kepadanya kita pasti kembali. Tapi sekarang, mata kita masih tertutup oleh kesenangan dunia. Kita lalai dari hisab, kita benar-benar telah melupakan kubur, dan seolah-olah kita takkan pernah masuk ke dalamnya. Al-Ashmui pernah bercerita, "Suatu hari aku berpapasan dengan seorang Arab dusun. Ia berdiri lama di depan sebuah kuburan. Aku pun bertanya kepadanya, 'Wahai saudaraku, tempat apa ini?' Dengan tatapan dalam ia menjawab, 'Bagi mereka yang dulu hidup bersamaku, inilah rumah. Dulu kami hidup enak, tanpa beban dan tanpa masalah. Namun ketika panggilan waktu tiba, mereka semua berpindah. Ke kuburan inilah tempat kembali, hingga tak ada lagi mata, tak ada lagi langkah.' Kemudian si Arab dusun menoleh kepadaku dan berkata, 'Wahai hamba Allah, siapapun yang tujuan akhirnya adalah kubur, maka tidak ada lagi kegembiraan yang abadi baginya. Dan ketahuilah bahwa setiap hari kubur itu berseru, aku pasti akan kau masuki. Maka amal saleh apa yang sudah kau siapkan untukku?'
Lalu ia melanjutkan dengan penuh peringatan, prasangka baik pada dunia hanyalah tipuan. Jika engkau tidak mati hari ini, maka esok pasti datang giliran kalian. Hiduplah dengan sederhana, karena umur hanyalah pinjaman ilahi. Si kaya pun akhirnya dalam kesusahan. Saat mati, semua tersingkap. Derita, penyesalan, dan harapan. Manusia selalu berharap sehat, namun siang dan malam justru membawa kematian. Adakah satu orang pun yang bisa lolos darinya? Tidak. Saat waktu keberangkatan tiba, semua pasti pergi ke sana, tanpa terkecuali. Dikisahkan setiap kali Al-Husain bin Ali radhiyallahu berdiri di dekat kuburan, ia selalu berucap, "Alangkah indah luarnya, namun di dalamnya hanya ada kejelekan." Ucapan itu bukan tanpa makna. Ia ingin mengingatkan kita semua, wahai hamba Allah, bahwa janganlah sibuk dengan dunia. Karena sesungguhnya kubur adalah rumah bagi amal perbuatan, bukan rumah untuk harta, pangkat, atau angan-angan. Wahai orang yang sibuk dengan dunianya, yang tertipu oleh panjang angan-angannya, kematian datang tiba-tiba tanpa permisi, dan kubur hanyalah kota amal perbuatanmu. Kawanku, bayangkanlah, seandainya engkau melihat orang mati setelah 3 hari ia berada di kuburnya, niscaya engkau akan merasa asing dengannya. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang akrab denganmu. Engkau sering duduk bersamanya, tertawa dengannya, makan bersama, dan berbagi kisah. Namun setelah kematian menjemputnya, tubuh yang dulu elok berubah jadi pemandangan yang mengerikan. Serangga merayap di tubuhnya, nanah mengalir, cacing menggerogoti, bau busuk menusuk hidung. Yang dulu berpenampilan rapi, berpakaian bersih, beraroma harum, kini semua itu sirna, berganti dengan kehinaan. Semalam mereka berada di puncak kemuliaan, lalu dikalahkan oleh sakit dan kematian, diturunkan dari benteng yang luhur, dan dibaringkan di tempat terburuk, liang kubur. Setelah dikebumikan, terdengarlah seruan. Di mana keluarga yang dulu kau banggakan? Di mana perhiasan, pakaian, dan semua kebesaran? Mana wajah yang dulu terlindung, cadar, serban, dan topi kehormatan? Kini wajah-wajah itu digerogoti cacing. Tubuhnya dilalap busuk. Dulu mereka menikmati makanan lezat, kini mereka sendiri dimakan tanah dan serangga. Maka wahai para pemuda, jangan tertipu masa muda. Bersiaplah, karena cepat atau lambat engkau pun akan dipanggil menuju tanah. Baik tua maupun muda, jangan sampai teralihkan dari ibadah. Sebab esok, lusa, atau bahkan sebelum itu, engkau pun akan jadi terkubur dalam tanah. Inilah bentuk seruan kubur kepada penghuninya, wahai hamba Allah. Setiap manusia, entah dia seorang mukmin atau pendosa, tidak akan pernah luput dari seruan kuburnya. Setiap pagi dan setiap petang, kubur pasti berbicara kepada penghuninya. Bagi yang beriman, kubur menjadi rumah yang lapang, lebih luas daripada dunia yang pernah ia tinggali. Kubur itu berubah menjadi taman surga. Allah menggantikan rumahnya dengan rumah yang lebih baik, keluarganya dengan keluarga yang lebih mulia, dan kehidupannya dengan kehidupan yang lebih bahagia. Namun bagi pendosa, kubur menjadi rumah kesempitan, penuh keterasingan, penuh kegelapan, dan penuh penyesalan. Maka wahai saudara, perbanyaklah mengingat kubur. Pikirkanlah kesendiriannya, bayangkanlah kesempitannya, dan rasakanlah kesedihan yang akan dialami penghuninya. Dengan itu, engkau akan terdorong untuk menaati Sang Penguasa langit dan bumi. Semoga Allah menjadikan kubur kita sebagai salah satu taman surga dan melindungi kita dari kehinaan serta penyesalan. Renungkanlah kubur dan kesendiriannya, apa yang tersembunyi di balik lubang galiannya. Diri mereka adalah nasihat bagi yang lalai, pelajaran bagi yang tertipu dunia dan harta yang fana. Dulu mereka adalah raja, dijaga istana dan benteng, tapi akhirnya mereka pun masuk dalam galian tanah yang senyap. Kini tubuh-tubuh mereka digerogoti serangga yang lapar tanpa ampun. Ridha Allah atau murkanya lah yang akan menentukan, bukan lagi harta, tahta, atau sanjungan. Suatu hari Bakar bin Hamad berjalan melewati sebuah kuburan. Ia melihat barisan kubur yang panjang, seolah tak berujung. Saat itu hatinya tersentak mulai memikirkan orang-orang tercinta yang dulu pernah bersamanya, tapi kini sudah tiada. Air mata pun jatuh, membasahi janggutnya. Ia tak sanggup menahan rasa pedih, sambil berkata dengan penuh haru, "Kami telah kunjungi rumah orang yang tak pernah kunjungi kami. Ini mengingatkan tentang perjalanan yang sebentar lagi kita tempuh."
Kematian meliputi dunia dengan segala kekuatannya, sedang kita berbuat seolah-olah tak akan pernah ke sana. Maka menangislah sejadinya, karena memang itu pantas untuk kita. Wahai saudaraku, sadarlah, kubur sudah menanti di depan kita. Kematian selalu mengincar setiap waktu. Memisahkan semua yang kau kumpulkan, merobohkan apa yang kau bangun, akan memutus napasmu, lalu memindahkanmu ke dalam tanah yang sempit dan gelap. Siapa saja yang mengirim amal saleh ke kuburnya, maka ia akan mendapatinya sebagai taman surga. Tapi siapa saja yang kosong dari amal, maka ia akan menemui kuburnya sebagai lubang neraka. Bersiap-siaplah sebelum terlambat. Wahai hamba Allah, kasihanilah dirimu sendiri sebelum azab menimpamu. Kubur tidak mengenal belas kasihan. Ia tidak merasa iba kepada orang yang ditipu angan-angan dunia. Ia tidak lemah lembut pada mereka yang menyia-nyiakan hari-harinya tanpa amal. Apa kabar penghuni tanah? Apa kabar? Malam pertama tali-talinya putus, sendirian dalam kubur. Esok paginya wajah elok pun lenyap, urat-uratnya putus, tubuhnya hancur. Barang-barang indah berpindah tangan, hartanya dibagi jadi warisan. Hari-hari terus mempermainkan si muda, hingga harta mengikis habis kemurnian hidupnya. Ketika Isa putra Maryam alaihissalam pernah memasuki sebuah kota yang hancur lebur, ia menemukan bangunan-bangunan telah luluh lantak, tiada lagi kehidupan, lalu melangkah masuk ke salah satu istana megah yang kini hanya tinggal puing. Dengan suara lantang ia berseru, "Wahai puing-puing, di mana pemilikmu dulu?" Tiba-tiba sesuatu dari ujung istana menjawab, "Wahai Isa putra Maryam, mereka semua telah binasa. Yang tersisa hanyalah tulang belulang yang lapuk. Usia mereka telah habis, waktu mereka telah tercabut dari leher mereka. Berdirilah di kubur dan tanyalah penghuninya. Siapa kalian yang tenggelam dalam gelap gulitannya? Siapa di antara kalian yang dulu dimuliakan di liangnya, dan siapa yang merasa aman dari kengeriannya?" Penghuni kubur itu sama saja, jika dipandang mata, derajat dan pangkat mereka tiada lagi terbaca. Andai mereka bisa menjawab, tentu akan mereka kabarkan hakikat keadaan, kisah akhir perjalanan. Yang taat, singgah di sebuah taman surga nan teduh, menikmati istirahat panjang sepuasnya tanpa keluh. Sedang pendosa yang jahat, nasibnya berbalik arah, terjerumus ke jurang neraka, penuh siksa dan marah. Kala jengking merayap, menyengat tanpa ampun, ruh mereka disiksa, pedihnya tak pernah turun. Wahai hamba Allah, kenapa engkau masih lalai dari kelalaianmu? Kapan engkau mau terjaga dari tidur panjangmu? Kapan engkau mau siuman dari mabuk dunia yang menipu? Sampai kapan engkau terus mabuk dalam syahwat dan terjerat dalam nikmat semu? Ingatlah kengerian kubur, ingatlah sempitnya liang yang akan menelammu. Sebab malaikat maut sering datang di saat yang paling nikmat, di puncak kesenangan, di tengah limpahan dunia, di waktu engkau merasa aman. Maka bergegaslah sebelum ia benar-benar datang menjemputmu. Dikisahkan ketika Abdullah bin Abbas menjenguk Umar bin Al-Khattab pada hari beliau ditikam. Abdullah berkata, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin." Umar bertanya, "Apa sebabnya sehingga aku harus bergembira?" Abdullah menjawab, "Karena engkau telah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat banyak orang kafir menolak beliau. Engkau berjuang bersama beliau ketika banyak orang membiarkan beliau sendirian. Rasulullah pun wafat dalam keadaan ridha kepadamu. Umat Islam tidak berselisih sedikit pun tentang kepemimpinanmu sebagai khalifah. Dan kini, engkau akan menemui Allah dalam keadaan syahid." Umar pun berkata, "Ulangi lagi ucapanmu." Abdullah pun mengulanginya. Lalu Umar menukas, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, seandainya aku memiliki seluruh harta dari ujung timur hingga ujung barat bumi ini, niscaya semuanya akan kupersembahkan sebagai tebusan untuk menghadapi dahsyatnya penampakan di akhirat kelak." Renungkanlah saudaraku, jika Umar sang Amirul Mukminin, Imam Ahlus Sunnah, sosok mulia yang dijanjikan surga, masih gemetar menghadapi akhirat, masih takut akan kengerian penampakan akhirat, dan masih berharap tebusan, lalu bagaimana dengan kita? Kita yang masih sibuk bercanda dan bermain-main, kita yang sering berdusta, lalai dan menumpuk dosa. Kita yang menghabiskan usia dalam maksiat, seolah lupa bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala yang gaib. Kita yang tak pernah serius memikirkan alam kubur, padahal disitulah awal perjalanan panjang. Kita yang jarang merenungi dahsyatnya hari perhimpunan,
padahal itu pasti datang. Kalau Umar saja begitu takut, lalu apa alasan kita untuk santai? Daud Ats-Tsa'i pernah berpapasan dengan seorang perempuan yang sedang menangis di tepi kuburan. Dengan suara bergetar, perempuan itu berkata, "Kehidupanku sudah hilang, tak lagi bisa dirasakan. Ketika engkau dimasukkan ke liang lahat, mana mungkin kau nikmati lagi lezatnya dunia. Tubuhmu sudah terbaring, miring di sisi kanan, tak berdaya." Daud melanjutkan ceritanya. "Saat mendengar ucapannya, hatiku langsung tersentak. Aku teringat pada para sahabat dan orang-orang tercinta yang dulu begitu dekat, tapi kini tak lagi terlihat. Mereka sudah pergi, meninggalkan dunia, dan tak lagi punya tempat di atas bumi ini. Lalu aku melewati kuburan itu, memandanginya, dan seolah-olah aku pun tak pernah punya kekasih hati. Mereka semua sudah ditanya di alam sana, tapi tak seorang pun bisa menjawab lagi. Wahai hamba Allah, semua umat terdahulu yang kini berbaring di kuburnya adalah peringatan nyata bagi kita. Usia mereka habis, lalu dikubur, meninggalkan rumah besar dan istana yang dulu mereka banggakan. Dan kita pun cepat atau lambat akan menyusul mereka. Karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam amal saleh. Siapkan bekal sebelum engkau benar-benar diturunkan ke liang lahat. Tangisilah dirimu sekarang, sebelum tangisan itu terlambat. Ingatlah, setiap manusia pasti memiliki rumah terakhir di bawah tanah. Jasad akan ditimbun, lalu terkubur rapat. Dan kelak di padang mahsyar, penghuni kubur itu dipanggil untuk berdiri. Tak ada yang bisa lari, semuanya akan menyerah dan tersungkur di hadapan Allah. Setiap manusia adalah gadaian musibah yang tak pernah berhenti. Waktu terus berjalan, orang-orang pergi satu persatu, sementara kuburan semakin bertambah. Setiap kali ada yang meninggal, yang hidup hanya bisa menyaksikan keluarga mereka mengantar, lalu pulang, sementara yang mati tak pernah kembali lagi. Wahai engkau yang tertipu oleh dunia, ingatlah ayahmu yang sudah pergi. Ingatlah saudara-saudaramu, keluargamu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu yang dulu selalu ada di sisimu. Di mana mereka sekarang? Dahulu kalian tertawa bersama, duduk beriringan, saling menguatkan. Tapi kini mereka meninggalkanmu. Mereka membuat rumah terasa asing, keluarga kehilangan arah, dan hati menjadi sepi. Jasad mereka telah dilahap tanah. Kulit yang dulu hangat dan bercahaya kini terkubur dalam gelapnya lubang galian. Yang tersisa hanyalah ruh mereka, menunggu hari ketika segala rahasia dibongkar. Sebagian diberi pahala berupa ketenangan dan kenikmatan abadi. Sebagian lain menanggung azab di tempat kembali yang paling buruk. Maka renungkanlah, di manakah Luqman bin Ad yang dulu terkenal? Di manakah kaum Samud dan Syaddad yang angkuh? Di manakah Fir'aun dengan pasukan dan tiang-tiang besarnya? Mereka semua telah ditelan bumi, terbaring dalam gelapnya kubur, tanpa kasur, tanpa bantal. Wahai engkau yang lalai, tanyakan pada dirimu, di mana para raja yang pernah disanjung? Di mana para kaisar, diktator, dan tiran yang dulu mengguncang negeri-negeri dengan kekuasaan? Di mana para pengumpul harta, para panglima dengan pasukan besar, dan orang-orang yang sombong dengan kebesarannya? Semuanya telah turun ke kubur, tak membawa apapun kecuali amal perbuatannya. Kini tungkai-tungkai mereka telah habis digerogoti cacing. Wajah mereka hancur, mata mereka bergelantungan di pipi. Daging mereka jadi santapan serangga. Sementara itu, harta benda yang mereka kumpulkan seumur hidup telah dibagi-bagikan. Istri-istri mereka pun akhirnya dinikahi orang lain. Begitulah akhir manusia. Dunia ditinggalkan, kubur menjadi tempat kembali, dan amal menjadi satu-satunya bekal. Ada seorang saleh menuturkan kisah. Ia pernah menjenguk seorang yang sedang sakaratul maut. Ia bertanya, "Apa yang engkau rasakan?" Orang yang hampir pergi itu menangis dan berkata lirih, "Aku telah meninggalkan dunia, kiamatku sudah terjadi. Esok jenazahku akan dipikul oleh banyak lelaki. Keluargaku akan menggali kuburan, lalu meninggalkanku sendirian di sana. Mereka mengeluarkanku dari rumahku, menyegerakan kepergianku, seakan-akan demi menjaga nama baikku. Padahal seolah-olah mereka tak pernah mengenalku lagi. Esok adalah hari janjiku, hari yang pasti akan kutepati." Wahai kawanku, perkataan ini bukan hanya milik mereka yang sudah tiada. Itu pesan tajam bagi kita yang masih hidup. Karena cepat atau lambat, kita pun akan merasakan sekarat, akan berbaring di kubur yang asing, akan menghadapi keterasingan yang sesungguhnya. Maka renungkanlah sebelum terlambat. Berpalinglah dari kelalaianmu selama masih ada waktu. Tangisilah dirimu sebelum orang lain menangisi jasadmu.
Sebab hari-hari yang berlalu hanyalah tipu daya. Setiap langkah yang kamu jalani sebenarnya hanyalah jalan pendek menuju kuburan. Dan ketahuilah, kuburan itu tak pernah menjawab panggilan orang hidup. Lubang itu tetap tertutup, rapat dengan pasir dan batu. Di dalamnya ada bayi, ada anak-anak, ada pemuda, ada orang tua beruban. Mereka semua dekat dengan kita, orang-orang yang pernah kita cintai, tapi sekarang terasing. Dan sebentar lagi kita pun akan menyusul mereka. Lalu ada seorang lelaki saleh yang lain pernah menghadiri pemakaman. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, keluarga dan kerabat pun beranjak meninggalkannya. Lelaki saleh itu masih berdiri di tepi kubur sahabatnya, menatap tanah merah yang baru saja ditimbun. Dengan suara lirih bercampur rindu ia berkata, "Wahai kekasih, wahai sahabatku, kenapa engkau diam saja? Kenapa tidak menjawab panggilanku? Apakah setelah kematian ini engkau lupa kepada kami? Lupa kepada orang-orang yang dulu dekat denganmu?" Sunyi. Tidak ada suara yang terdengar. Tiba-tiba, seakan dari kedalaman bumi itu, terdengar jawaban yang menggema. Suara yang tak tampak wujudnya, tapi menusuk jiwa. "Bagaimana aku bisa menjawabmu, sementara aku kini hanyalah gadaian tanah dan bebatuan? Tanah ini telah memakan rupa dan keelokanku. Aku terhalang dari kekasih, keluarga, dan sahabat-sahabatku. Semua ikatan telah putus. Yang tersisa hanyalah salam terakhir dariku untuk kalian. Wahai manusia, itulah keadaan yang pasti menimpa setiap kita. Itulah nasib saudara-saudaramu, orang-orang tercintamu, tetanggamu, dan sahabat-sahabatmu. Mereka semua kini terasing di kuburnya masing-masing. Maka ambillah pelajaran dari mereka. Jangan hanya menatap nisan lalu melupakannya. Semoga Allah mengasihanimu. Semoga Dia menemanimu di kubur dengan rahmat dan kelembutannya. Semoga Dia menerangi kuburmu dengan cahaya ampunannya, menjadikannya taman dari taman-taman surga, dan menyelamatkanmu dari siksa serta ujian. Dialah yang Maha Pemberi Karunia, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang." Seorang lelaki masuk ke pemakaman lalu berkata, "Salam sejahtera atas kalian, wahai penghuni kubur, wahai santapan tanah dan cacing. Alangkah jauh perjalanan kalian, betapa asing jalan yang kalian tempuh. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana keadaanku nanti? Kalian kini tergadai dengan amal perbuatan kalian. Angan-angan kalian sudah terputus. Kehidupan dunia telah kalian tinggalkan. Sekarang kalian sedang berhadapan dengan Tuhan kalian. Kalian sudah mendahului kami, memenuhi panggilannya, menjawab seruannya, sementara kami masih menunggu giliran untuk menyusul. Semoga Allah merahmati kalian dan semoga Dia mengasihani kami ketika kami menjadi seperti kalian." Lelaki itu lalu menggali liang lahat untuk dirinya sendiri, menempelkan pipinya di tepi kubur, dan berseru dengan suara bergetar, "Celaka aku jika harus masuk ke dalam kubur seorang diri." Tanah di bawahku berkata, "Tidak ada sambutan untukmu. Tidak ada keleluasaan, tidak ada ketenangan bagimu. Karena engkau pernah membuatku murka dengan maksiat di atas punggungku, maka kini di perutku engkau akan kuhimpit dan kubiarkan merasakan siksa. Celakalah aku jika aku keluar dari kubur membawa dosa-dosa yang menumpuk di punggungku. Ayahku tak bisa menolongku, ibuku pun berlepas diri dariku. Celakalah aku karena kebohongan dan maksiat yang terus kulakukan. Jika Allah memanggilku di hadapan manusia dan semua rahasiaku dibongkar, aku hanya akan berdiri telanjang penuh kehinaan. Lalu aku digiring menuju kiamat, ditampilkan di hadapan penguasa langit dan bumi. Celakalah aku bila saat itu Tuhanku berfirman, "Wahai hambaku, engkau sembunyikan dosamu dari manusia, tapi berani menantang aku dengan terang-terangan. Apakah engkau menyangka aku tidak melihatmu?" Lelaki itu pun jatuh pingsan. Setelah sadar, ia menengadahkan wajahnya ke langit dan berkata lirih penuh harap, "Wahai Allah, yang Maha mengetahui semua rahasiaku, Engkau tempatku bersandar dalam hidupku dan tempatku kembali setelah matiku. Jangan hinakan aku setelah kematianku. Jangan biarkan aku sendiri di alam kuburku. Wahai Allah, Zat yang mendengar segala suara, temani aku di sana. Wahai saudaraku, ingatlah kubur sebelum masa beramalmu habis. Segeralah bertobat sebelum ajal menjemputmu. Nyalakan dalam hatimu rasa takut sebelum semuanya terlambat. Berbekalah dengan amal saleh, karena jalan yang harus ditempuh sangat panjang, sedangkan bekalmu sedikit, dan kengerian di hadapanmu sangat berat. Maka bangunlah di malam yang gelap, berdirilah di hadapan Tuhanmu,
Mohonlah kepadanya, semoga dia menyelamatkanmu dari azab kubur yang pedih. Al-Hajjaj bin Al-Aswad bercerita, aku bermimpi masuk ke sebuah komplek pemakaman, dan di sana aku melihat sesuatu yang mengguncang hatiku. Penghuni kubur tampak seolah sedang tidur. Ada yang terbaring di atas sutra kubati, ada yang di atas sutra sundus, ada yang di atas istabrak, ada yang di atas harir, ada pula yang di atas sutra dibaj, ada yang berbaring di atas bunga yasmin dan raihan. Sebagian tampak tersenyum dengan wajah bercahaya. Sebagian lain terlihat murung dengan kesedihan yang dalam. Ada yang damai dalam kelapangan kuburnya. Ada pula yang terguncang karena sempit, gelap, dan asingnya liang lahat. Aku menangis menyaksikan itu semua. Lalu aku berucap, ya Allah, seandainya saja Engkau menyamaratakan kemuliaan bagi mereka. Tiba-tiba terdengar seruan dari arah kuburan. Wahai Hajjaj, apa yang engkau lihat ini adalah balasan dari amal. Setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang pernah ia perbuat. Inilah derajat amal masing-masing. Tidak ada yang sama dan tidak akan pernah disamakan. Aku pun terbangun dengan terkejut, tubuhku gemetar dan hatiku dipenuhi rasa takut. Wahai saudaraku, dengarkan baik-baik. Perbedaan itu nyata. Tidak semua orang akan mendapat kubur yang sama. Ada yang lapang, ada yang sempit, ada yang diterangi cahaya, ada yang dipenuhi kegelapan. Semua bergantung pada amalmu sendiri. Engkau tidak akan sembuh dari penyakit syahwat kecuali dengan tobat yang sungguh-sungguh. Engkau tidak akan selamat dari gelapnya kubur kecuali dengan penyesalan yang nyata atas dosa-dosamu. Maka segeralah bertobat sebelum terlambat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, membersihkan hatimu dari rahasia kelam yang engkau sembunyikan, dan menerangi kuburmu dengan cahaya ampunannya. Terima kasih sudah setia menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like dan bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Tulis juga pandanganmu di kolom komentar, karena setiap kata darimu sangat berarti. Subscribe channel ini agar kita bisa terus bertemu di kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.